Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu Asesor. Perkenalkan, nama saya Yanuar Nugroho. Saya merupakan dosen di program studi D3 Akuntansi di Departemen Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Saya mulai bergabung sebagai dosen di Universitas Airlangga pada tahun 2015. Dalam proses pembelajaran kepada mahasiswa, kami di Universitas Airlangga menggunakan model team teaching, di mana setiap mata kuliahnya terdiri dari beberapa dosen pengampu. Beberapa mata kuliah yang saya ampu di program studi D3 Akuntansi adalah Sistem Informasi Akuntansi, Pengauditan, Praktikum Pengauditan, Pengantar Perpajakan, dan akuntansi terkomputerisasi 1 maupun 2. Saya mulai aktif menggunakan e-learning di Universitas Airlangga sejak tahun 2016 karena di awal tahun tersebut saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan e-learning yang diselenggarakan oleh PIPS Universitas Airlangga. Pemanfaatan teknologi dalam proses perkuliahan memberikan dampak yang positif serta meningkatkan daya serap atas materi yang diajarkan serta memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa dalam mengakses materi perkuliahan. Dengan e-learning tersebut, dosen dapat mengunggah semua materi perkuliahan di awal semester sehingga mahasiswa dapat mengunduh semua materi perkuliahan dan dapat mempelajari materi yang akan disampaikan di sesi selanjutnya. Dalam setiap proses pengajaran, secara umum, pada setiap pertemuan dengan mahasiswa, saya awali dengan salam pembuka, berdoa menurut agama dan kepercayaan, menyampaikan tujuan pembelajaran, mereview materi sebelumnya, penyampaian materi pembelajaran, diskusi, menyimpulkan materi, menyampaikan gambaran materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya, dan terakhir adalah menutup pembelajaran. Materi yang akan saya sampaikan untuk penilaian PDD UKT-PT ini adalah mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan beban studinya adalah 3 SKS. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang informasi akuntansi, sistem informasi, dan penyusunan sistem informasi akuntansi. Dalam mata kuliah ini diajarkan mengenai bagaimana konsep dasar informasi, sistem informasi akuntansi, baik yang berbasis manual maupun yang berbasis komputer, dengan penekanan elemen-elemen sistem operasi komputer, sistem manajemen database, pertukaran data elektronik, sistem perdagangan elektronik, pengembangan sistem, proses pemeliharaan, organisasi fungsi komputer, keamanan pusat pemrosesan data, dan aplikasi-aplikasi komputer. Sehingga mata kuliah ini akan memberikan pemahaman tentang konsep sistem informasi akuntansi, etikanya, resikonya, serta siklus-siklus yang terkait dalam sistem informasi akuntansi. Untuk capaian pembelajaran lulusannya, dalam aspek sikap, yaitu untuk mewujudkan keunggulan yang berlandaskan pada moral agama. Dalam aspek keterampilan umum, mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran yang logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Dalam aspek keterampilan khusus, mampu mengoperasikan dan memanfaatkan piranti lunak seperti aplikasi pengolah angka, aplikasi pengolah data, aplikasi presentasi, dan aplikasi akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan, anggaran, administrasi perpajakan, dan pengauditan. Dalam aspek pengetahuan, untuk menguasai konsep sistem informasi akuntansi, menguasai prinsip pengendalian internal, dan menguasai pengetahuan prosedural aplikasi komputer dan perangkat lunak akuntansi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa
diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar informasi akuntansi, sistem informasi akuntansi baik yang berbasis manual maupun yang berbasis komputer, penekanan pada elemen-elemen sistem operasi komputer, hingga keamanan pusat pemrosesan dan aplikasi komputer. Mata kuliah ini akan diberikan dengan beberapa metode. Yang pertama adalah pertemuan kelas. Mahasiswa harus hadir dalam setiap kelas yang dijadwalkan dan berpakaian sesuai etika di lingkungan Universitas Airlangga. Mahasiswa sangat diharapkan aktif berdiskusi dalam setiap sesi. Dosen akan menjelaskan poin-poin penting ya, dari topik yang dibahas dan mendapatkan isu-isu terkait dari pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. Sehingga mahasiswa sebelum perkuliahan harus sudah mempelajari materi secara mandiri. Yang kedua adalah pemberian tugas. Kuliah ini menghendaki mahasiswa untuk membaca buku teks dan mengerjakan latihan dan soal yang tersedia di setiap akhir bab yang dibahas. Sehingga mahasiswa harus menyelesaikan dan mengumpulkan tugasnya sebelum kelas dimulai. Selanjutnya adalah kuis. Pelaksanaan kuis berupa pre-test dan post-test dilaksanakan di setiap sesi pertemuan perkuliahan melalui laman elearning.unair.ac.id untuk mengevaluasi proses belajar mahasiswa di setiap sesi pertemuannya. Sistematika penilaian mata kuliah ini terdiri dari ujian akhir semester sebesar 35%, ujian tengah semester 35%, tugas dan kuis 20%, serta disiplin dan partisipasi aktif sebesar 10%. Untuk memberikan gambaran yang nyata kepada mahasiswa tentang materi yang disampaikan, saya menggunakan pendekatan pembelajaran project based learning, yang mana tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses bagaimana mahasiswa secara berkelompok dapat memecahkan masalah tentang sistem informasi akuntansi dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah solusi nyata. Pendekatan ini akan membuat mahasiswa mendapatkan pengalaman yang berharga dengan partisipasi aktif dan pengerjaan di setiap proyeknya. Hal ini tentu saja lebih menantang bagi mahasiswa daripada hanya duduk diam mendengarkan penjelasan dosen atau membaca buku kemudian mengerjakan kuis atau tes. Selanjutnya akan saya tampilkan cuplikan video ketika saya mengaku mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di pertemuan kedua dan bagaimana proses diskusinya berlangsung dengan mahasiswa. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, salam sejahtera untuk kita semua. Semua dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, sebelumnya mari kita berdoa untuk ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Ya, selesai. Baik, hari ini kita berjumpa lagi di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi di pekan kedua ya. Di mana pekan lalu kita sudah mendiskusikan mengenai pengantar dan perkenalan dari Sistem Informasi Akuntansi. Bagaimana Sistem Informasi Akuntansi itu kemudian semakin dibutuhkan baik oleh para pengguna akhir maupun di para akuntan dalam perusahaan, khususnya dalam pengambilan perusahaan. Nah, pada hari ini kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana gambaran-gambaran tentang proses transaksi dan juga namanya kita sebut sebagai sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Ya, apa sih sistem Enterprise Resource Planning? Sebelumnya ada beberapa tujuan pembelajaran yang kita jadikan pada diskusi kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita akan tentang sebetulnya ada 4 tahapan utama dalam siklus pemrosesan data. Ya, dimana di dalamnya kita menunjukkan bagaimana aktivitas kunci atau aktivitas utama dalam setiap siklus tadi. Yang kedua, yaitu kita akan mempelajari mengenai dokumen dan juga prosedur-prosedur yang akan digunakan untuk mengkolek atau mengumpulkan dan juga proses data. Yang ketiga, kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana informasi itu kemudian dapat disimpan dalam sistem informasi yang berbasiskan pada komputer.
pemrosesan data tadi, ya sebetulnya data apa saja sih yang kemudian perlu disimpan, kemudian bagaimana nanti data-data tersebut dapat diakses. Jadi ini kan soal input transaksi atau input informasi dalam suatu siklus hidupnya data. Kemudian bagaimana kita bisa mengolah data-data tersebut hingga nanti kita seberapa besar kita bisa mengantisipasi informasi-informasi yang jangan sampai nanti informasi yang relevan bagi perusahaan kemudian diolah perusahaannya, malah nanti akan menyebabkan adanya overload informasi. Nah, baik. Yang pertama, kita akan capture dalam siklus hidup pemrosesan data tadi adalah data itu ya, kalau kita masuk ini. Tentunya kalau kita bicara soal data itu ada banyak sekali. Sebelumnya kita lagi filter oleh management. Nah, sebagai suatu aktivitas bisnis tentunya membutuhkan data yang kemudian akan dikumpulkan. Ya, yang pertama misalnya apakah aktivitas tersebut memang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian kira-kira nanti data-data yang tadi berpengaruh nggak sih untuk anda perusahaan. Hingga selanjutnya perkembangan oleh perusahaan adalah bagaimana manajemen atau orang-orang yang ada dalam organisasi itu dapat melibatkan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam mengolek data dari informasi tersebut. Nah, selanjutnya ketika data itu sudah kita sebut seperti itu, tentunya kita untuk mengkategorikan juga apakah data itu sifatnya adalah paper base atau dia computer base. Nah, itu juga lagi dengan perusahaan itu filter lagi. Bagaimana data tadi dikumpulkan dari suatu sumber dokumen, ya seperti sales order, atau bentuk-bentuk dari order atau permintaan penjualan, yang terkait dengan sistem akuntansi penjualan misalnya. Kemudian data-data tersebut misalnya tadi berupa paper base kertas ya, atau invoice, atau kwitansi, atau faktur, yang kemudian akan ditransfer ke dalam sistem informasi akuntansi. Jadi setelah organisasi sudah dilakukan pengalaman akuntansinya itu dilakukan secara manual. Kalau itu paper base, kalau itu computer base, dia tetap harus transfernya ke dalam sistem informasi akuntansi untuk perusahaan. Nah, tantangannya ini biasanya yang tadi ya masih banyak sebelum data informasi sifatnya adalah paper base. Kemudian apakah pengirimannya itu dari organisasi kepada konsumen ataukah malah justru dokumen-dokumen ini dilakukan itu oleh perusahaan sehingga masih ada mengurangi jumlah aset yang masuk ke perusahaan yang jadi atau masuk ke atau misalnya transaksinya itu sifatnya adalah melalui transaksi utang oleh pihak konsumen. Jadi dia akan mengurangi jumlah utangnya si konsumen kepada perusahaan. Oke. Kemudian dalam data ini tadi juga penting untuk kita filter seberapa luas tingkat data yang masuk ke dalam perusahaan atau organisasi. Dan bagaimana cara penggaliannya? Pertama, tentunya dokumen-dokumen sumber tersebut harus didesain dengan baik. Maksudnya bagaimana? Harus memastikan bahwa data tersebut itu dikatakan akurat. Ya, dikatakan akurat itu ketika data tersebut bisa memberikan informasi, instruksi yang fit ya, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian bisa juga yang manajemen yang membuat semacam checkbox misalnya, apakah sudah sesuai dengan standar mutu, standar kualitas tentang informasi data yang dibutuhkan untuk perusahaan. Nah, selanjutnya bisa juga menggunakan double box. Apa sih bedanya dengan checkbox? Nah, kalau double itu kalau kita diklik menggunakan informasi akuntansi ya, ketika diklik dia muncul informasi opsional kita saja. Dan kalau checkbox itu kan opsi mengumpul semuanya, kita baru bisa berikan tanda check-in di sini. Bedanya seperti itu. Nah, selain dari akurat, juga dibutuhkan tingkat utamanya, update ya. Maksudnya apa? Misalnya ada hubungan dari internal dan perusahaan. Karena balik lagi, pengendalian internal itu jadi penting bagi organisasi, bagi sektor bisnis khususnya, untuk menjaga mutu dan kualitasnya data yang masuk ke perusahaan. Kita sebut inputnya ya. Nah,
Kemudian langkah selanjutnya adalah mengenai penyimpangannya atau data storage-nya ya. Data storage-nya ini kemudian ada dalam proses itu, kemudian disimpan oleh perusahaan. Ini bisa sudah contohnya bisa berupa buku besar ya, bisa masih bisa ya. Buku besar itu kontennya adalah tentang kelompok-kelompok jenis akun transaksi yang ada di zona umum dikumpulkan dalam satu kelompok buku besarnya untuk mengetahui saldo akhir dari masing-masing kelompok akun. Nah, selain itu bisa juga menggunakan jurnal untuk mengetahui transaksi debit dan kreditnya misalnya ya. Jika kita menggunakan sistem akuntansi yang berpasangan, itu tadi sudah menggunakan paper-based. Bagaimana jika menggunakan paper-based? Ya tentunya ini seperti kita waktu kuliah di materi semester lalu ya, kita belajar mengenai beberapa struktur akuntansi, dari primer maupun edurat ya. Di situ kita sudah menggunakan paper-based, semuanya disimpan melalui dalam satu perusahaan, sudah mampu menjadi otomatis untuk besar hingga termasuk laporan keuangan hingga dengan produknya. Nah, kemudian ada beberapa pemrosesan datanya. Kita sudah selesai pada tahap berikut pemrosesan yang sebelumnya diawali dengan penyimpanan ya. Sebetulnya ada aktivitas utama dalam pemrosesan data. Yang pertama adalah menghasilkan atau meng-create catatan baru, membaca existing recordnya, kemudian bisa juga update yang sudah ada existingnya dikembalikan. Atau kita menghapus penyimpanan data dari storage kita, ini yang kita sebut sebagai prosesan data. Bagaimana kita kita sebut sebagai outlook. Ya, outlook juga sama seperti kita tadi, bisa soft copy, bisa juga hard copy. Ya, soft copy ini bisa misalnya ditampilkan dalam screen-nya PC atau phone misalnya, itu juga hard copy. Bisa print on paper misalnya, masih menggunakan paper-based. Nah, terakhir dalam pertemuan kedua hari ini kita akan diskusikan mengenai API system atau enterprise resource planning. Kita masih mengenal adanya beberapa prosedur dalam materi akuntansi yang sudah kita diskusikan semester lalu, di mana misalnya case di sini adalah yang kita sebut siklus penerimaan. Siklus penerimaan tentunya ada transaksi antara penjualan barang maupun jasa, dan juga ada penerimaan hasil dari perusahaan juga dia menjual barang atau jasanya. Nah, kemudian ada siklus yang lain, misalnya siklus pendapatan, ada siklus produksi, siklus penggajian, sistem pelaporan dan juga perusahaan. Nah, ini semuanya kita mau terintegrasi, itulah yang kita sebut sebagai database API yang terintegrasi. Jadi akan saling menghubungkan seluruh siklus hidupnya perusahaan, khususnya dalam sistem pencatatan keuangannya, hingga nanti bisa untuk pengambilan perusahaan. Jadi sebetulnya apa sih API? Jadi API itu adalah kemampuan dalam suatu sistemnya perusahaan untuk mengintegrasikan seluruh informasi organisasi yang memang dibutuhkan oleh perusahaan dalam satu keseluruhan sistem informasi akuntansi. Karena kita bicara sistem informasi, jadi tidak terlepas dari yang kita sebut sebagai modul. Ya, ada modul keuangan, human resources, permintaan terhadap uang tunai, ya, kemudian manufaktur, hingga sampai pada customer relationship management. Keunggulannya itu banyak ya, lebih memudahkan dalam sektor-sektor industri khususnya seperti manufaktur yang cukup kompleks, pencatatan transaksi keuangannya. Kemudian juga bisa memberikan pengendalian yang lebih baik, ya, atau matang bicara integrasi sistem ERP ini, sehingga beberapa manajer divisi di dalam perusahaan yang mengendalikannya lebih sulit, ya, karena proses integrasi. Nah, sehingga bisa meningkatkan monitoringnya. Apa tidak mampuannya ERP ini, atau kelemahannya, yang jelas karena yang mengintegrasikan seluruh sistem tentunya ada investasi biaya teknologi yang tinggi bagi perusahaan. Kemudian tentunya adanya penolakan ya dari perilaku manajemen atau personal yang ada dalam organisasi dengan adanya sistem yang baru. Kemudian juga biasanya mereka butuh dilatih dulu nih bagaimana ketika mereka bisa
Oke, silakan. Mas Norman ya namanya ya. Betul ya. Selamat siang, nama saya Muhammad Fauzi. Saya di sini ingin menanyakan tentang pengalaman saya menanyakan itu di tempat kerja saya itu menggunakan Excel, hasil database dan komputer base. Nah itu keuntungannya dia itu menggunakan keduanya itu lebih efektif atau lebih efektif kan dia menggunakan hanya menggunakan komputer base. Nah itu berapa? Yang kedua itu dia itu di komputer base-nya itu seringkali komputernya itu kena virus. Itu kena penanganannya. Dan yang ketiga itu yang implementasi di hari itu kira-kira biayanya berapa? Terima kasih. Pertanyaannya cukup banyak ya. Memberikan masukan tadi 5 banyak. Silakan di sini yang bisa membantu menjawab dan diskusikan dengan tema. Silakan Pak. Terima kasih. Saya Aris. Di sini ada pertanyaan dari Mas Norman tadi ya. Di sini jawab. Untuk bagian jawab pertama tadi terkait Excel yang dipakai bahannya itu membandingkan aplikasi. Yang saya itu membandingkan karena Excel sendiri kan sudah otomatisasi di dalam aplikasi. Terus dia juga membantu tidak kesenangan video dalam pelanggaran dan pelaksanaan di dalam aplikasi. Terus yang kedua itu tadi kalau di aplikasi kreatif ya itu mungkin bisa dijelaskan ke yang ada di dalam ini nanti bisa dikomunikasikan di situ. Terus buatnya ketiga biayanya ya kan dijelaskan bagaimana kalau mau ada ya kita kan biayanya mahal harus apa ini terstruktur dari divisi yang lain. Mungkin kalau penambahannya ini tinggi biayanya mungkin bisa diajukan sama diajukan dulu apa ini ya tapi selama masih itu penambahannya mungkin bisa berlangsung tapi lebih diberikan kayak angkanya apa dan disebutkan dari sisi satu ke yang lain. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aris dan polisi tetap ya. Jadi pada prinsipnya pertanyaan Mas Norman tadi bagaimana ini perusahaan yang menggunakan sistem antara yang sistem informasi dan komunikasi dan juga menggunakan apa juga tidak lain yang tentunya kita pada double angin itu berjalan bersama. Solusinya bagaimana? Ini justru adalah ada bentuk proses konversi apa sistem informasi ini nampol dan bisa jadi dipakai untuk satu divisi secara otomatis bisa juga divisi yang lain masih menggunakan apa kalau kita bicara soal investasi teknologi menyangkut pertanyaan masalah pengembangan tadi betul karena bahkan tadi juga bisa jika dengan adanya modelnya jalan paralel mungkin ada kemungkinan juga bagi perusahaan agar mereka nanti bisa minimalisir jika suatu saat memang informasi aplikasinya masih butuh banyak maintenance atau perbaikan. Baik, semoga sudah bisa menjawab ya Mas Norman ya. Terima kasih Mbak Aris. Silakan ada yang disampaikan. Silakan boleh berdiri. Baik, jadi tentang bagaimana mengatasi permasalahan kalau menggunakan ERP yang terintegrasi masih tetap pada yang ada. Silakan ada yang memberikan tanggapan atau pandangan silakan Kak ya sekarang. Saya tidak memberikan tanggapan dari pertanyaan Mbak Zara. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara mengatasi atau menjaga pencurian data baik dalam maupun eksternal. Menurut saya bisa dilakukan seperti pengendalian yang kita sebut tadi di dalam slide di situ dan juga dapat dicegah dengan cara data
dari yang bisa mengelola itu. Baik, Ya, terima kasih Bu Ani. Kalau biasa ya, jadi memang ketika ada masalahnya dalam dunia data, tingkat pengendalian internal perusahaannya harus dikuatkan di sini ya. Masukkan bagaimana kita mengendalikan itu menjadi berbagai macam aspek yang diinginkan, misalnya menjaga hukum, menghindari fraud atau malah di-hacking kalau tidak keluar adanya informasi yang keluar. Baik, terima kasih. Mungkin diskusinya bisa kita cukupkan dulu ya. Baik, sebelum saya tutup, nah soal ini ada proses yang bisa dikerjakan ya. Setelah tadi awal sudah dilaksanakan di tes melalui laman e-learning berguna.ac.id. Nah sebelumnya saya akan mereka itu sedikit dari hasil diskusi kita pada hari ini. Jadi enterprise resource planning itu yang terintegrasi beberapa aspek yang sangat dibutuhkan bagi perusahaan saat ini. Jika perusahaan tersebut ingin memajukan aspek bisnisnya seiring dengan semakin tingginya kompleksitas bisnisnya. Kemudian bagaimana dari perusahaan data, mulai dari data, input, proses, storage, hingga dari output yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan perusahaan. Di pekan depan, ya kita akan masuk lebih dalam lagi tentang bagaimana proses pengambilan keputusan dan proses konversi dari masing-masing sistem informasi akuntansi itu ya. Silakan dipelajari bukunya sebelum kita akan masuki soal preteks untuk pekan depan selanjutnya, dan kita diskusi lagi atas materi yang sudah telah dipelajari secara mandiri dan pengantar dari saya. Setelah itu kita akan